Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pertemuan sebelumnya macam-macam isim atau jenis-jenis isim yang 9. Kemudian kita akan melanjutkan ke pembahasan lanjutannya yaitu al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina. Nah, apa itu al-i'rab? Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili. I'rab adalah berubahnya atau perubahan akhir kata. Akhir di sini maksudnya harokat akhir setiap kata bisababi dukhulil amil. Kenapa berubah harokat akhir setiap kata? Karena disebabkan masuknya al-amil. Amil itu adalah pengubah. Contoh di sini, ya perhatikan kata yang digaris di bawah. Hadza talibun. Ini seorang siswa. Ya, perhatikan harokat akhirnya dhammatain. Talibun. Kemudian ra'aitu taliban. Aku melihat seorang siswa. Marartu bi talibin dan aku melewati seorang siswa. Baik, di sini perubahan dari talibun menjadi taliban menjadi talibin, ya, dhammah menjadi fathah menjadi kasrah, ini yang dinamakan dengan i'rab, yaitu perubahannya. Ya, kenapa dia berubah? Karena masuknya amil. Amil yang mana pengubah? Baik, kalau di sini talibun, ya ini jumlah mubtada khobar. Jadi yang mengubah pengubahnya itu adalah mubtada'nya. Ya. Kemudian ra'aitu taliban. Saya melihat seorang siswa. Kenapa di sini dibaca taliban? Karena amilnya di belakang fiil, kata kerja. Kata kerja di sini dia membutuhkan objek, ya. Objek dalam bahasa Arab dia seperti ini, maf'ul bih, ya. Jadi dia menjadi taliban karena dia sebagai objek. Ya, pengubahnya itu fiilnya, kata kerjanya. Jadi kata kerja ini membutuhkan objek. Kemudian kenapa jadi talibin? Karena di belakangnya ada huruf jar. Jadi amilnya di sini adalah huruf jar. Nah, jadi kesimpulannya isim itu bisa dalam keadaan dhammah, ada amilnya, ya. Begitu juga dalam keadaan fathah, dalam keadaan kasrah. Dia berubah-ubah karena ada amil yang masuk ke dalamnya. Sedangkan albina huwa luzumu awakhir kalimin halatan wahidah. Albina adalah tetapnya harokat akhir suatu kata satu keadaan saja, satu harokat saja. Kalau dhammah aja terus dia. Walaupun amilnya dia sebagai dia maf'ul bih, dia sebagai khobar, dia sebagai eh, karena dimasuki huruf jar tetap. Nah, ini bina namanya. Contohnya huwa, nah, nggak pernah kita baca hu, selalu harokat akhirnya itu fathah. Anta, nahnu, ana, sukun, ya. Ana ini harokat akhirnya bukan fathah tapi sukun. Kemudian hadihi, kasroh. Nah, kemudian aqsamul i'rab. Baik, kita udah tahu, ya, perubahan i'rab itu adalah perubahan harokat akhir karena masuknya amil. Kemudian i'rab itu ada berapa? Ada 4. Ada yang dinamakan dengan rofa. Ini cabang dari i'rab. Rofa itu ini dia harokatnya biasanya paling umumnya adalah dhammah. Seperti hadza talibun. Ini ada namanya ini. Dia rofa. Kemudian rojulun, ya, kitabun, ini semuanya rofa. Ya. Jadi kita tahu rofa bagaimana? Karena ada harokat akhirnya adalah dhammatain. Kemudian nasab. Ya, nasab. Nah, ini yang kedua, macam kedua. Ya, seperti baitan, rojulan, kitaban, ra'aitu taliban di sini, ra'aitu baitan, ra'aitu rojulan, ra'aitu kitaban. Nah, ini dia nasab sebagai maf'ul bih. Kedudukannya nasab.
Kemudian khafad. Khafad karena dia ada huruf jar. Ya. Jadi dari talibun, taliban, talibin, ya perubahan ini ada namanya kedudukan. Ya, talibun ini rofa, kemudian taliban ini nasab, dan talibin di sini khafad. Ya, seperti itu. Kemudian ada tanda lagi khusus untuk fiil yaitu jazm. Ya. Jazm ini tanda i'rab yang khusus untuk fiil. Nah, nanti akan kita dapatkan. Contohnya lam yaktub. Nah, jazm itu sukun harakat akhirnya. Dia belum menulis. Liyaskut. Dia belum diam. Hendaknya dia diam, afwan. Hendaknya dia diam. La tajlis. Dia tidak duduk. Kamu tidak duduk, afwan. La tajlis. Kamu jangan duduk. Nah, jangan duduk. Nah, ini harokat akhirnya sukun kalau jazm. Dan dia khusus tanda i'rab untuk fiil. Nah, baik. Ini agak baru ya, ini baru. Saya nggak bisa bilang ini susah, relatif, ibu-ibu. Yang penting disimak lagi, ibu ya. Disimak apa namanya? Disimak materinya, ditanyakan yang tidak paham. Ya, jadi kita ulangi sedikit lagi. I'rab itu adalah berubah. Karena kita lihat kan dalam satu kata dalam bahasa Arab itu kan bisa jadi tolibun, jadi toliban, jadi tolibin. Nah, perubahan ini, proses perubahan ini namakan i'rab. Proses perubahannya. Dan perubahan-perubahan di sini ada namanya. Kalau tolibun dia rofa, nama keadaannya itu rofa. Kalau dia toliban, dia nasab. Kenapa dia nasab? Karena maf'ul bi. Kemudian bi tolibin, nah, di sini makhfud, khafat. Kenapa dia khafat? Karena dia di belakangnya ada huruf jar. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.